kris asli dan palsu. Nah, ini Ki, di zaman ini ya terutama ya banyak menganggap bahwasannya contoh ya kris Kamardika itu bilangnya kris palsu gitu ya. Yang asli itu yang sepuh gitu loh. Yang ada mungkin entah di museum kata yang asli. Kalau yang di tahun dulu tuh palsu semua. Nah menurut Ki Pandu itu gimana antara asli dan palsu kris? Jangan melihat saya baca A, baca B, baca O, lepas. Cintai dulu, sayang dulu, akhirnya kita mencintai. Kan begitu kan? Nah baru dari situ kita belajar, oh ternyata ada perbedaan. Kita nggak lengkap kalau nggak review kris. Baik. Ini luar biasa karena di depan kita sudah ada 2 kris ya teman-teman ya. Yang dimana ini miliknya Ki Pandu? Ini dari koleksi kami yang ada di Museum kami. Ki, ya mumpung di sini saya mau bertanya nih. Ini mungkin dari dulu nih, saya masih bingung tentang fungsi dari Tosanaji juga, cuman kategorinya betok. Oh baik. Nah, ini pun bukan saya aja yang menanyakan, tapi sadulur semua yang di rumah kadang-kadang menanyakan, Kang, ini betok tuh dibuat untuk apa sih? Gitu. Kok bentuknya tuh gimana ya, kayak besar, tapi katanya buat tindih, ya kan? Nah, fungsi di era terdahulunya betok ini apa sebenarnya, Ki? Ya, jadi kalau seperti yang kita lihat, kris-kris betok ini ya, seperti orang bilang betok Budo. Karena pada waktu itu memang ada di era Siwa Budo. Karena dulu Siwa Budo ini menyatu. Bukan karena peristiwa politik di sekitar tahun 60-an, akhirnya dipisah. Ada yang Siwa itu Hindu, Buddha ini atau Budo itu adalah Buddhis hari ini. Nah, kita bisa melihat secara dekat itu contoh kasus di Prambanan. Bagaimana hari ini kita melihat, loh kok ada Candi Siwa, bisa sangat berdekatan dengan Candi Budo. Nah, kembali ke tadi persoalan keris tadi yang dibilang keris Budo itu, di awal itu memang menjadi sebuah senjata. Oh, senjata tetap senjata, karena juga ada yang namanya Khatga atau Khatgo tadi. Tapi kalau kita melihat secara langsung, itu hanya lebih kepada proses simbolisasi yang ada dalam sebuah seragam atau outfit yang ada di relief. Nah, pertanyaan kemudian hari ini, terkait dengan fungsi, kita hanya melihat sesuatu itu ada di relief. Contoh dalam riset saya di Candi Borobudur, yang betul-betul ada peristiwa tentang peperangan dan penaklukan, itu cuma ada hanya di tahap kedua, yaitu sebuah kitab yang bercerita tentang Awadana, dan yang terakhir adalah Gandayuha. Gandayuha. Ya, di sini hanya ada 2 relief pertama dan 1 relief terakhir yang bercerita tentang peperangan dan penaklukan sebagai sebuah vibes. Kalau istilah keren sekarang ya, sebagai sebuah pengangkat cerita. Kalau ada peperangan dan penaklukan, kira-kira simbolnya apa? Pasti senjata kan? Senjata. Dan mohon maaf, senjata di sini yang ada itu adalah busur dan panah yang paling banyak. Nah, dalam perjalanan ini kita kemudian melihat apakah ini betul sebagai sebuah penggambaran sebuah peristiwa atau hanya pelengkap cerita. Karena relief itu adalah sebuah seluloid dalam scene demi scene untuk mengangkat sebuah peristiwa. Ya. Nah, sekarang kayak bioskop gitu ya. Betul. Maka kembali tadi ke persoalan fungsi. Nah, hari ini saya lebih memakan bahwa ini adalah bagian dari pelengkap upakara. Makanya kenapa hari ini banyak dipakai untuk keris tindih, karena kita bicara tentang umur. Oh, tua, kuno gitu ya. Analoginya kan begini. Kalau kita ribut nih berdua nih, tiba-tiba orang tua datang, kira-kira gimana? Pasti diem, pasti hormat. Setuju. Nah, ini sebuah simbolisasi yang hari ini banyak disalahartikan. Jadi keris tindih itu memang banyak digunakan untuk mentlarisir. Nah, kalau sudah ada yang sepuh, ada yang tua, pasti semua kira-kira manut nggak? Seperti dulu waktu kita sekolah ya. Kita ribut, berkelahi, main di kelas, tiba-tiba gurunya datang, terus semuanya diem. Pasti. Nah, seperti itulah analoginya. Jadi, saya tadi ingin mengajak kepada Sadulur Niskala, pahami dulu teks dan konteksnya. Jadi, tidak semua harus disistematisasi. Kasihan nanti seluruh kita hari ini yang ingin menjadi pelestari keris, terbebani dengan beban kultural yang diberikan oleh leluhur kita, akhirnya kita jadi jauh. Iya kan? Sekarang kalau kita tidak, yang sekarang melestarikan terus siapa? Nah, ini dia catatannya mungkin, Kang Yuda. Ya soalnya memang kalau dari kita kan ada pepatah mengatakan nih, 1 betok itu bandingannya 10 keris. Gitu. Kuat untuk
jadi tindih 10 keris gitu ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu tadi sudah dijelaskan oleh Ki Pandu ya sedulur, bahwasannya ya anggap aja kita anak muda lagi berkelahi gitu ya. Tapi kalau ada orang sesepuh datang, kita bisa tenang loh. Ya, atau kita lagi belajar, wah lagi ini ribet-ribet, tiba-tiba guru datang atau guru BP nih yang ditakutin ya. Gitu kan, guru BP-nya bahasanya gitu ya. Langsung pada diam gitu ya. Jadi itulah fungsi dari betok. Sebenarnya secara langsung itu pun filosofis ya. Betul, filosofis doang. Dan kita itu lambang sebagai kita menghormati yang lebih tua. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Ki, banyak juga menanyakan tentang keris asli dan palsu. Nah ini Ki, di zaman ini ya terutama ya, banyak menganggap bahwasannya contoh ya, keris Kamadikut itu bilangnya keris palsu gitu ya. Yang asli itu yang sepuh gitu loh. Yang ada mungkin entah di museum kata yang asli. Kalau yang di Dondo tuh palsu semua. Nah, menurut Ki Pandu itu gimana antara asli dan palsu keris? Nah, ini menarik ya. Jadi kita itu banyak dalam konteks seharian ya. Dalam memahami sebuah benda tentu tidak hanya keris. Ya toh? Bisa saja itu adalah wayang, bisa saja itu batik, atau yang lain. Nah, sekarang kita melihat pertama itu dari sisi nilai kebendaannya dulu nih. Pertama kita melihat dari bahan baku. Kita, ya, di orang keris ini ya, sepakat bahwa keris itu dibilang adalah keris yang memang mulai standar, itu hanya memiliki 3 unsur tadi saya katakan di awal. Pertama itu adalah unsur besi, karena ini adalah unsur pembangunnya. Yang kedua adalah nikel, kalau dulu itu dibilang pamor, dan pamor itu dulu ada di atas sana, artinya kita bicara tentang ibu bumi Bopo Angkoso, di mana di atas itu adalah meteor jatuh ke bumi namanya meteoroid sebagai bahan baku pamor, dan kemudian ditambah lagi sebagai pengikatnya itu adalah baja. Nah, ketika kita itu sepakat 3 unsur ini masuk, kita tidak lagi bicara soal asli tidak asli. Karena hari ini mohon maaf, kita di Indonesia tidak ada yang asli. Kalau ada yang bisa bilang ada yang asli, boleh kita diskusi. Maksudnya gimana nih? Asli gimana maksudnya? Ya, jadi hari ini apa-apa kita selalu bertanya, aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Ya, contoh, Kang Yuda, aslinya dari mana? Lah, pertanyaan asli ini apa maksudnya? Kalau itu selalu merujuk hanya pada latar belakang geografis, pertanyaan kemudian adalah betul, karena kita bicara soal DNA. Ya kan? Orang Sunda bisa ada di mana-mana. Begitupun kami orang Jawa. Nah, sekarang pertanyaan apakah mereka asli? Ya, asli. Oh, intinya antara kosakata gitu ya? Betul. Nah, ini kan yang mau saya sampaikan. Jadi kita banyak kelirunya. Kalau kita tanya asli misalnya di luar negeri, wah itu bisa dikampleng itu. Asli mana gitu ya? Nggak boleh. Karena tidak ada. Berarti kalau kita mau menanyakan asal mana gitu ya? Nah, itu lebih tepat. Karena hari ini, mohon maaf, kami di Jogja sebagai sebuah contoh, ada sebuah keraton kesultanan Kota Diningrat sudah menerima orang luar di sini dari era Pangeran Mangkubumi awal ketika Jogja berdiri. Ada 3 suku etnis dan hari ini diberi kemuliaan dengan diberi tempat yang namanya Kampung Bugisan, Kampung Daengan, dan Kampung Nyutra atau Nyutran. Yang Nyutran ini adalah orang-orang dari prajurit dari Madura. Sedangkan Daengan dan Bugis ini dari Sulawesi Selatan. Sekarang mereka di sini sudah beranak pinak dari sekitar tahun 1625-an sampai hari ini. Terus sekarang kalau saya tanya, mereka ini asli mana? Asli mana? Iya ya. Yang ada kan adalah mereka yang betul asli dari sana, beranak pinak ke sini, jadilah mereka asal. Nggak beda hari ini kita di Indonesia, ini sebagai ilustrasi ya. Kita kenal ada sebuah persatuan sepak bola Indonesia. Pemainnya semuanya pemain asing, hampir 50%. Sepakat ya? Mereka mengalami sebuah naturalisasi. Pertanyaan kemudian, mereka asli mana? Kan begitu. Nah, jadi pertanyaan ini sama seperti hal kita di dunia perkerisan. Kalau yang dibilang asli itu adalah yang orisinil, ya, kan seperti kita kan, ada yang orisinil, tapi tidak sama dengan itu sepuh. Ya kan? Jadi kalau yang orisinil itu biasanya dibuat terbatas. Tapi kemudian perjalanannya dia menjadi sepuh. Terus kalau itu adalah penamaannya dia tidak asli, pertanyaannya daripada sisi apa nih? Sisi pembangun materialnya sebagai bahan dasar atau dari sisi waktu? Makanya sebenarnya yang tepat itu kalau dibilang
tidak asli itu karena bukan melalui proses penempaan. Karena yang namanya keris harus ditempa. Oke. Seperti halnya kalau di dunia batik, ketika kita tidak membatik dengan menggunakan malam, baik itu dipakai dalam konteks memegang canting, atau mungkin itu cat, terus kemudian ada yang namanya printing, yang kalau kami di orang budaya itu bilang adalah tekstil motif batik, karena tidak ada proses pembuatan batiknya, ya itu bukan batik. Batik. Jadi kalau misalnya keris tadi dibilang tidak asli, ya karena tidak memiliki proses 3 hal itu tadi sebagai bahan baku dan juga proses pembuatannya. Oke. Jadi kalau saya dalam konteks ini mungkin lebih tepatnya ketika keris itu dicor. Iya, Ya kan? Setuju. Artinya di situ ada proses penempaan. Iya, berarti palsu itu sebetulnya. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa bilang itu palsu. Iya. Karena palsu itu mulai dari apanya nih? Dari prosesnya, dari bahannya, atau hasil akhirnya? Yang tadi karena prosesnya itu kan tidak ada. Itu dia. Kan? Jadi kalau kita sepakat hari ini yang dinamakan keris itu adalah sebuah proses dari sisi bahan baku dan juga penempaan. Karena ini adalah puncak dari seni tempa logam. Dari berbagai macam unsur yang kita akhirnya muliakan ketika di awal ada zaman era logam yang dibawa oleh teman-teman kita di Dongson yang hari namanya Vietnam, berkembang ke kita, ada yang menjadi keris sebagai senjata, kemudian ada yang menjadi alat musik, seperti itu. Akhirnya kita mengalami akulturasi dari sebuah inkulturasi. Kita muliakan, akhirnya muncullah gaya seperti yang ada di batik. Makanya contoh nih, seperti kemarin rame, kebaya masuk dalam warisan budaya tak benda. Kebetulan kita di Indonesia, kita joint nation dengan 5 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Sebelumnya ada di silat, kita dengan Malaysia. Terus kemarin setelah itu, yang terakhir pantun. Itu juga dengan Malaysia. Sama ya? Karena kita bicara tentang akar tradisinya. Begitu. Jadi sesuatu yang dibilang keris hari ini, ketika tidak mulai proses penempaan, itu tidak disebut sebagai bagian dari keris. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin lebih ke kosakata ya, bukan sebutannya asli atau palsu ya. Ya. Mungkin kalau kita nih pandangannya kalau dibilang asli kan bisa dipegang. Fisiknya ada, bendanya ada. Betul. Gitu kan. Kalau dibilang palsu, palsunya dari mananya? Nah, itu. Gitu kan. Itu tadi. Palsunya apa nih? Kan ini bentuknya keris. Ya kan? Melalui proses penempaan. Betul. Gitu kan. Dan sudah bahasanya standarnya memang ya penempaan dan juga memang bagaimana caranya kita ini berbentuknya ya keris bukan pedang. Betul. Ya kecuali ini bentuknya pedang, ya dibilang keris tapi itu bentuknya pedang. Nah itu bukan keris gitu kan seperti itu. Nah maka dari itu teman-teman juga harus paham ya bahwasannya keris itu nggak ada yang asli, palsu sebutannya ya. Jadi semua keris itu asli yang melalui proses penempaan sesuai dengan standarnya seperti itu ya. Dan ritual dari tradisi. Ya, secara turun-menurun seperti itu ya. Nah, maka dari itu nih kita bertanya tentang mengenai keris lagi nih Ki, ya. Kan keris ini kan ada bagian. Yang pertama kan pasti bilah. Yang kedua itu pamor. Dan bahasa umum itu rancang bangun. Seperti itu ya. Nah, mengenai pamor nih. Kebetulan Ki banyak teman-teman yang menanyakan bahwasanya ini dulu kan saya dapat pusaka lokasian gitu ya. Belum ada diwarangi gitu loh. Di saat saya warangi kok pamornya nggak keluar. Ya. Nah itu menurut Ki gimana? Apakah setiap era itu memiliki karakter pamor yang berbeda-beda atau mungkin seperti apa Ki? Itu penjelasan. Iya, jadi begini Kang Yuda. Sebenarnya secara prinsip itu tidak jauh berbeda. Cuman kita harus melihat kembali lagi nih persoalan tujuan dan fungsinya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kita tidak boleh lupa bahwa empu itu banyak. Dan kalau kita bicara terkait dengan konteks keraton, dalam hal ini misalnya itu adalah sebuah kerajaan misalnya, atau pada hari ini misalkan kita kesultanan ya, karena kita ada di era Islam hari ini, itu kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, jadi empu yang ada di dalam pun hari ini juga berangkat dari luar. Tapi garap dalam gitu maksudnya gitu ya? Betul. Artinya juga ada yang tidak mau menjadi bagian dari kerajaan, atau menjadi abdi dalam, misalnya begitu. Nah, ini kan mereka lebih bebas. Nah, makanya ketika saya dalam konteks keris, itu lebih senang jalan-jalan ketika pada saat ada yang nawarin sebuah acara tentang jamasan, tapi di tempat-tempat yang terpencil. Nah, saya ingin melihat apa? Ada berbagai macam bentuk-bentuk dari mulai pamor, dari mulai dapur, yang tidak biasa kita lihat. Nah, bagi saya ini adalah pengetahuan. Karena sekali lagi saya bilang tadi di awal,
Kris ini adalah pengetahuan dan kemudian teknologi, baru kita bicara seni. Nah, ketika kita bicara soal tadi konteks dalam rancang bangun, kita bicara tentang desain kan. Tidak semua mengikuti pakem karena tidak semua mengikuti era atau gagraknya. Sekarang kalau kita bicara tentang tangguh, saya lebih senang memahami tangguh itu bukan bicara era, tapi tangguh itu adalah gaya atau odel yang memang menjadi sebuah ciri dalam sebuah era. Contoh, tidak semua kan itu harus sama dengan yang ada dalam konteks kerajaan. Misalnya contoh kalau kita hari ini dalam konteks kita di Kesultanan, kalau misalnya kami di Jogja itu tangguh HB10, tangguh HB7. Terus kalau di Solo misalnya di era PB10. Ini mereka sudah dalam konteks sebagai puncak dari keberadaan kemuliaan sebuah keraton. Pasti karyanya bagus-bagus. Ya kan? Nah, bagaimana dengan di luar? Kan tidak harus mengikuti. Tapi karena mereka sudah tidak ada lagi peperangan, ya kan, tidak ada lagi penaklukan, pasti yang dibuat adalah sesuatu yang baik. Dan dengan kebaikan ini, harapannya ini adalah paripurna. Kenapa? Karena tidak dibuat untuk tergesa-gesa. Makanya dengan ini kita akan mulai melihat bagaimana transformasi dalam konteks perjalanan ya. Kenapa kok kemudian ada tangguh A, tangguh B, tangguh C, tangguh D sampai hari ini. Terus kemudian kita melihat kemudian bagaimana bentuk deformasi. Apakah betul-betul hanya bertransformasi atau berdeformasi. Makanya hari ini saya sering bertanya ke teman-teman. Ada kris yang dibilang pakem. Kemudian ada yang bilang kris kreasi. Kemudian ada yang bilang kris kontemporer. Loh, kalau kita bicara ini sebuah era, bagaimana dengan kris avant-garde yang sudah tidak melalui tadi proses ini? Yang penting kan adalah bagaimana kita hari ini terus berbuat dalam konteks penciptaan. Tapi jangan lupa kajiannya, karena ini pijakan. Nah, ketika ini semua kita bisa jalan dalam proses menandai sebuah perubahan dalam konteks zaman, inilah yang kita bilang hari ini adalah peradaban atau civilization. Kita berhak membuat kris baru, nggak ada yang melarang. Karena hari ini kita hari ini. Itu sebagai bukti bahwa dalam rentang masa ruang dan waktu, kita harus memaknai sebuah makna nilai tentang tujuan fungsi. Begitu kurang lebih mungkin Kang Yuda. Oh iya, jadi makna nilai ya. Jadi setiap pamor atau rancang bangun yang tergandung dalam Tosana Jikris itu memiliki nilai dan mungkin juga bisa dibilang kategori garapannya ya. Betul. Ini apakah garapan empu dalam ya atau empu yang bahasanya ini kan zaman sekarang ini empu banyak. Betul. Itu kan ada empu pilihan dan ada empu yang luar seperti itu ya. Yang memang membuat pusaka secara umum. Betul. Dengan mungkin budgetnya pun kalau orang-orang kampung mungkin ya, budgetnya sekian dengan bahan A. Betul. Ya dengan caranya pun ya bisa jadi tergesa-gesa ya, beda. Kalau memangnya garap dalam pasti kan di membuat klise itu, yang kalau saya simpulkan dari omongan dari Ki Pandu gitu ya, itu secara teliti gitu ya, laten, karena ini kan biasanya pun dipakai untuk hubungan literasi juga. Betul. Dan bahkan mungkin strata lebih ke sana ya kan. Maka dari itu teman-teman juga harus tahu bahwasannya kris itu ada garap dalam, ada garap luar, dan setiap era ya, walaupun satu era nih, contoh eranya itu Majapahit, pasti bentuknya berbeda-beda, tergantung empunya siapa. Seperti itu mungkin ya, gimana kurang lebihnya seperti itu ya kalau yang saya simpulkan gitu loh. Maka dari itu teman-teman juga harus memahami dulu ya, rancang bangun, karakter besi. Jadi jangan mentang-mentang yang saya tahu nih era Sultan Agung tuh pamornya biur-biur, kok saya dapat Sultan Agung kok pamornya redup gitu ya. Nah, berarti itu mungkin di era Sultan Agung dengan rancang bangun yang sama tapi beda empu. Seperti itu, karena kan ya bisa jadi empu di Sultan Agung tuh mungkin maybe banyak ya. Karena kan itu masa kejayaan Tosana juga. Seperti itu loh. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman tentang kenapa pamor itu ada yang apas ya, ada yang bior, ada yang nginden, ada yang neutron ya, itu tergantung dari karakter si empu tersebut. Ya termasuk mungkin kalau saya buat tambahan Kang Yuda, itu juga pertama terkait dengan bahan bakunya. Bahan bakunya juga. Nah, terus kedua adalah tujuan fungsinya. Jadi, mohon maaf ini banyak sekali ada yang akhirnya tidak puas dengan hasil warangan. Oh, ini kok terlihat terlalu muda. Ini kok terlihat terlalu tua. Sebenarnya kita pahami dulu juga adalah kualitas air warangan. Yang juga tidak boleh lupa adalah bahan baku krisnya.
Nah, kalau kita hari ini, mohon maaf seperti kami di Jogja ya, keris Jogja itu lebih terlihat prasojo. Itu yang kurang lebih artinya sederhana. Sederhana. Nah, semakin keris itu semakin sederhana, itu semakin sulit loh. Iya, setuju. Sama sebenarnya ibarat kata kita ini adalah seorang desainer. Semakin kamu mau ingin menunjukkan egomu, ya kan? Kamu pasti bisa. Karena kita punya tools. Tapi sekarang kalau kita memang bisa mengalahkan ego kita, agar kita tidak terlihat menonjol, mampu apa enggak? Nah, puncak dari sebuah kekuatan seorang empu bagi saya pribadi, dalam riset-riset saya, adalah ketika dia bisa membuat pamor yang justru tidak menonjol. Pamor yang tidak menonjol itu seperti apa maksudnya tuh? Ya, kalau seperti hari ini kita bilang keleng ya, walaupun sebenarnya asal dasarnya itu dari kata kelem. Kelem? Iya, artinya begini. Kelem, bukan kelem? Iya, itu cuman, itu tadi saya bilang kan, sebuah pemudahan untuk menggampangkan. Kan kita kan lebih gampang untuk mengucapkan kan? Setuju. Kan begitu. Jadi, ini dipahami dulu. Jadi ketika dalam konteks ini adalah ketika dia bisa mengendalikan secara emosi untuk menyembunyikan apa yang seharusnya dia keluarkan, bagi saya itu luar biasa. Sama hari ini kan, kalau kita bisa semakin tahu, sebaik mungkin kita sebaik-banyak diam. Seperti ibarat kata padi semakin menunduk, semakin berisi. Makanya seperti kami di Jogja, mungkin sedikit berbeda dengan saudara tua kami di Solo atau di Surakarta, itu tentu sangat berbeda perspektifnya. Oh iya. Kalau keris Solo itu kan lebih biur gitu ya, lebih gagah gitu ya. Betul. Apalagi perlu dipahami setelah perjanjian Giyanti dan perjanjian Jatisari, kita terpisah. Saudara kami lebih memilih wadak. Kami memilih isi. Jadi kami mementingkan adalah hubungan kita dengan keris yang juga terkait langsung dengan pencipta. Wah iya. Paham. Begitu. Ini mirip Pak kasusnya dengan keris kami kan Pajajaran. Kan memang kelihatannya kalau kayak kembung, terlalu rengkol ya, seperti contohnya Pengging atau mungkin Majapahit gitu ya, seperti itu di eranya. Nah, sementara banyak orang yang menanyakan juga kenapa kok keris Pajajaran ini look-nya tuh kayak nggak kelihatan kayak look gitu loh. Nah, karena kami memang punya prinsip orang Pajajaran yang saya tahu Pak ya, izin gitu ya, itu punya prinsip kurang lebih hampir sama seperti prinsipnya Jogja sekarang nih. Semakin sederhana, semakin luar biasa gitu loh. Semakin berisi lah, milihnya lebih memilih isi gitu sebetulnya dibandingkan ya dari segi lainnya seperti itu ya. Makanya kan di keris-keris Pajajaran itu memang look-nya kembun namanya teman-teman ya, tidak terlihat karena kami memilih sederhana tapi boleh dicoba. Bahasa seperti itu ya. Jadi mungkin gampangnya kalau saya belum menambahkan Kang Yuda, dalam konteks desain ini, ibarat kata kalau mungkin gampang ya untuk teman-teman sadulur niskala, kalau kita merasa bisa menjadi seorang pemotret yang kemudian dinamakan seorang fotografer, sekali memotret harus jadi, tanpa berpikir, oh nanti saya pulang ada sebuah tools yang namanya Photoshop, Photoshop. Akhirnya bisa kita olah kembali. Nah kalau begitu energinya habis. Tujuan kita tuh hunting memotret, tapi kalau kita berpikir ada tools, wah saya perbaiki. Namanya manusia tidak pernah puas. Kalau dulu zaman era saya belajar tentang fotografi, one shoot, one kill. Karena kita masih pakai manual. Tapi sekarang, gampang, nanti di rumah ada tools. Apalagi sekarang udah ada AI. Itu makanya itu. Akhirnya sekarang kita mau melihat tadi, tujuan fungsinya berubah. Setuju. Kan itu. Jadi makanya semakin sederhana, itu semakin sulit. Setuju. Tapi kalau kita mengenal tools, mau kamu apaan aja jadi. Kan begitu kan? Nah itu ibarat kata, saya selalu pendekatannya ke teman-teman muda ini untuk bicara tentang logika-logika berpikir. Seperti itu. Oke, ya, luar biasa nih kita sudah luar biasa nih banyak bahas tentang Tosnaji nih ya, dibabar habis dengan Ki Pandu yang bisa dibilang ini sangat menginspirasi kita dan edukatif terutama mengenai pembabarannya yang sangat jelas dan lengkap teman-teman ya. Nah ini Ki mungkin ini sedikit agak ini ya, sebelum kita closing gitu ya, kita mau menanyakan mengenai bagaimana sih cara penerapannya nih di generasi muda agar tertarik terhadap Tosnaji terutama, seperti itu. Iya, jadi kalau boleh dari kami ya, seperti halnya tujuan awal kami mendirikan museum dan galeri keris Mataram ini adalah pertama, bebaskan beban kultural. Kita nggak perlu harus A, harus B, harus C, harus D. Yang penting itu senang dulu. Senang ini kan relatif. Kamu mau senang karena bilah kerisnya, senang karena bentuknya, senang karena pamornya, itu dulu. Karena dari situ kita akhirnya punya rasa penasaran. Kenapa kok kita suka ya?
Seperti halnya mungkin kalau teman-teman di Sadulur Niskala, loh saya mau mencari pasangan, entah itu sebagai pacar atau sebagai rekan hidup, kan itu bebas. Nah sekarang kalau tidak muncul dari rasa kesenangan, kira-kira gimana? Makanya tadi kan Kang sudah bilang di awal, biar lebih pas, tak kenal maka tak sayang. Nah makanya kenali dulu. Setuju. Baru kita bisa merasakan betul bahwa oh ternyata dia punya energi nih. Makanya seperti kami di Jogja, mohon maaf, ada sebuah istilah dalam sebuah keris yang sampai hari ini kalau saya terjemahkan, itu sulit sekali. Mungkin sering dengar, namanya ketika kita melihat keris, langsung nganyang batin. Nganyang batin. Artinya baru melihat, langsung jatuh cinta. Oh, klik di hati. Betul. Keretak. Nah itu diterjemahkan itu susah. Kan begitu kan? Setuju. Nah makanya pertama saya bilang tadi, harus senang dulu. Jangan melihat, saya baca A, baca B, baca O, lepas. Cintai dulu, sayang dulu, akhirnya minta mencintai. Setuju. Kan begitu kan? Nah baru dari situ kita belajar, oh ternyata ada perbedaan. Dalam tadi rancang bangun, pamor, kita bicara era tadi, terus bahan baku. Nah itu dulu, baru kemudian kita mulai ngangsu kauruh. Apakah itu lewat orang yang memang lebih mampu, atau lebih bisa, atau mungkin seperti hal kami di sini datang ke tempat kami. Kan begitu. Jadi kita perlu tadi ada semacam stimulus untuk merancang energi kita ya. Kalau kita di orang Jawa kan kita menoto rogo ya, roso dan pikir kita ya. Ini kita olah dulu. Apakah betul seperti ini yang mau kita ingin tahu atau kita pelajari? Karena kalau kita bicara keris itu juga tidak seperti halnya ketika kita meloloskan keris. Ketika kita mulai meloloskan, kita melihat, itu bukan hanya sekedar melihat kan, kita juga dengan energi. Kan begitu. Nah makanya kita nikmati. Sama setelah kita punya, terus mau untuk apa ini? Makanya kan saya tadi sampaikan bahwa untuk menjadi sebuah ageman tadi dikata di agem ya, seperti baju ini. Bagaimana kita mau menjadi piande sebagai pegangan hidup? Kalau peganganmu aja lemah. Makanya kalau kami di Jawa ada sebuah konteks yang lain dalam filosofi hidup, itu kalau kita sudah punya ageman, dalam arti apakah itu sebuah kepercayaan akhirnya menjadi sebuah keyakinan, kita juga harus dituntut punya pasangan hidup, yang dalam istilah itu garwo atau istri. Dari sini kemudian kita punya wisma atau wismo sebagai tempat tinggal atau rumah. Yang kemudian ketika kita punya itu dilengkapi dengan kita punya putro, artinya pewaris. Nah dari situ kemudian ada lagi, kita harus punya sebuah kendaraan yang disebut dengan turonggo. Itu bisa mobil atau motor sebagai bentuk dari proses mempercepat dalam laku hidup. Nah, yang berikutnya lagi adalah kukilo atau burung. Nah, sebagai jangkepan yang terakhir yang ketujuh, itu adalah curigo. Yang artinya adalah keris. Oh, curigo itu keris? Betul. Bukan kayak kita curiga nih, kayaknya orang di Nah, itu hal lain. Kalau curigo dalam konteks Jawa. Begitu. Jadi akan menjadi semakin sempurna rogo-roso pikir kita ketika kita bisa memahami konsep ini. Paham. Nah ini yang tidak banyak diketahui orang, makanya mari sama-sama kita belajar, karena untuk sampai sini juga tidak mudah. Setuju. Saya ingin mengajak Sadulur Niskala, mari datang ke tempat ini, kita sama-sama belajar, agar kita bisa sama-sama lebih maknai apa peninggalan atau legacy dari sebuah benda yang tadi saya bilang di awal, namanya keris. Kan begitu. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini dapat ilmu baru lagi nih teman-teman ya. Wah, tadi aku tuh mengenai curigo, kan saya ada bacanya beberapa ya. Curigo. Aku tuh curigo itu arti apa ya? Karena aku bukan orang Jawa ya. Oh, ternyata curigo itu artinya keris. Betul. Betul, itu dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Oke. Di bawah lagi ada tingkatan namanya dugung. Kok dugung? Dugung sama seperti keris, tapi itu karena kami itu kan ada bahasanya itu kan ada ngoko, ada kromo madyo sama kromo inggil. Seperti itu. Oh, jadi tingkatan bahasa ya? Betul, gitu ya? betul. Oke, paham. Nah, ini terakhir nih ya teman-teman ya. Sebelum kita nanti closing nih, kita nggak lengkap ya kalau kita habis ngobrol-ngobrol. Ini kan karena ilmunya luar biasa dari Ki Pandu. Kita nggak lengkap kalau nggak review keris. Baik. Ini luar biasa karena di depan kita sudah ada 2 keris ya teman-teman ya. Yang dimana ini miliknya Ki Pandu?
Ini dari koleksi kami yang ada di museum kami, koleksi terbaru. Karena kami memang di sini menggunakan bahan baku pilihan. Jadi memang kita menggunakan nikel industri dan juga bahan baku seperti halnya besi dan baja industri. Jadi kenapa itu kita gunakan? Karena kita bicara tentang umur atau usia. Hari ini tentu kita tidak ingin kan ke depan kris kita menjadi rusak karena bahan bakunya jelek, terus mungkin menjadi kropos, ya seperti itu, atau mungkin dia menjadi cepat berkarat, terus mungkin dia menjadi grepes-grepes kalau dalam istilah Jawa ya. Bahkan mungkin dia kalau misalnya kita petil kan begitu. Nah ini kita mau bahan baku yang baik karena kita bicara tentang usia. Jadi harapan kami di sini, karena kita ini adalah bagian dari sebuah konstelasi ekosistem yang kita bangun. Di tempat ini diawali dengan sanggar, kemudian ada besalen. Dari besalen itu hasil karya yang bisa kita tampilkan di galeri atau menjadi artefak di museum. Kami juga dilengkapi ada arshop atau galeri, terus juga ada perpustakaan yang tadi sudah dilihat ya. Terus kami juga ada tempat untuk online untuk podcast. Ya. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya ini kita tampilkan bagian dari karya kami yang terakhir sebagai proses memaknai sebuah perubahan sebagai penanda zaman. Wah, luar biasa ya. Izin. Baik, ini saya coba tunjukkan. Jadi ini keris Jogja dengan gayaman Jogja, dengan ciri khas Jogja yang paling utama kalau dari sisi pendok, ini adalah pendok selorok. Artinya selorok itu artinya bisa dibuka. Sedangkan yang lain-lain macam-macam. Terus kalau kami di Jogja ini yang menjadi berbeda adalah atasnya ini pasti melengkung. Oh iya. Kalau saudara kami di Solo itu lurus, ya trepes. Terus di bawahnya kami lebih kecil, dan kalau Solo lebih besar. Seperti ini. Nah, di sini juga sama. Ini saya tunjukin. Oh yes. Nah, ini kita bisa melihat. Ini adalah salah satu karya kami dengan menggunakan material. Ya, ini bisa dilihat detailnya. Bagaimana? Ya, silakan. Material kami menggunakan bahan material nikel pilihan. Ya, seperti itu bentuknya. Ini cakep ya. Maksudnya ini kalau di sini mungkin jalak tilam sari ya? Betul. Jadi jalak itu ada dua, ada tilam sari dan tilam upih. Cuman kita bisa melihat dari rancang bangunnya, dari bentuk tingilnya, dari gandiknya, dari bulumbangannya atau pejetannya, seperti itu. Nah, ini hampir sama seperti yang ini. Ini berarti karya dari Empu ya? Ya, kami di sini sebenarnya secara prinsip semuanya bisa membuat. Cuman karena kita membedakan dari sisi bahasanya berbagian wilayah kerja. Jadi memang seperti saya sebagai guru budaya ya akan lebih fokus ke bidang pengkajian. Terus seperti Ki Nurjanto atau Gus Poleng itu lebih kepada persoalan teknis garap ya. Nah, terus kalau yang lain-lain itu saling mengisi. Jadi kita berbagi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Wah, luar biasa. Berarti sini lengkap ya? Betul. Makanya kami di sini juga ditemani oleh beberapa ahli, kebetulan beberapa guru besar, baik itu dari ahli metalurginya ada, dari ahli tentang kimia, tentang warangannya ada, ahli kayunya ada, dan juga ada ahli tentang seninya. Wah, jadinya itu perfect banget berarti ya? Betul. Kita harus begitu, karena ini bukan sesuatu yang main-main, ini sebuah sesuatu yang serius bagi saya hari ini. Karena kami hidup mati dari sini. Ya, begitu. Setuju. Karena itulah, jadi kalau di era zaman modern ini kan semuanya harus diperhatikan. Karena kan ini masuknya kategori jangka panjang yang mungkin suatu saat bisa dilestarikan secara turun-menurun. Makanya keris ini hari ini tidak hanya sebagai fungsi didikan sosial, tapi ini juga menjadi modal investasi. Setuju. Tadi yang Kang Yuda tanyakan tadi. Jadi hari ini kalau kita memaknainya, ya kita tadi bisa mungkin memahaminya dulu agar kita bisa semakin mengerti, kan begitu. Setuju. Izin yang ini boleh. Silakan. Ini wah materialnya top loh teman-teman ya. Jadi memang kenapa dibuat dengan material yang bahasanya sekalinya bagus ya, mendingan sekalian bagus aja gitu ya. Betul, harus begitu. Karena kan ini untuk jangka panjang, suatu saat ya. Ini kan masuknya kategori kalau teman-teman umum tahunya itu keris Kamardikan. Ya, tadi kalau nggak salah kita sempat diskusi oleh Ki Pandu, katanya jangan sebut keris Kamardikan. Nah, mungkin itu gimana maksudnya nih Ki? Gitu baik, jadi saya perlu pemahaman dulu atau memberikan pengertian bahwa hari ini menurut konsensi UNESCO, era itu dimulai dari 50 tahun. Per 50 tahun? Betul, jadi kalau dulu
kita membuat sebuah batasan era ketika bahwa Kris Kamardikan, artinya Kamardikan itu merdeka ya. Merdeka. Yang dibuat setelah era kemerdekaan di tahun 1945. Nah sekarang kita ini baru saja loh merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Iya, iya. Jadi artinya sudah melebihi 50 tahun kan? Nah kemudian pertanyaannya itu kalau kita masih mempertahankan, karena itu sudah konstitusi 50 tahun, berarti yang di era awal itu akan semakin jauh. Nah, dan kemudian sampai kapan kita mau menandai ini sebagai Kris Kamardikan? Makanya kalau kami mungkin lebih memudahkan karena kita nasional ya. Coba kita menggunakan dengan istilah yang ada hari ini di negara kita. Jadi kita lebih kepada priorisasi dalam konteks presiden mungkin lebih gampang. Kan iya, begitu. Lebih mudah ya itu. Betul. Era mana nih? Era Presiden Jokowi gitu ya. Ya, Oh, betul. era Presiden Prabowo Betul, gitu ya. betul. Seperti ini. Iya, iya, jadinya Makanya lebih paham. konsep ini tadi kita bisa lihat besi itu adalah simbolisasi dari ketajaman, baja itu adalah simbolisasi dari kekuatan, sedangkan pamor ini bercahaya. Makanya bisa lihat pamor-pamor kami bercahaya. Ya, mendeling gitu ya. Ya betul. Luar biasa. Nah karena ini nikelnya memang nikel dari Bandoku Industri. Wah, ya jadinya best ya untuk kualitasnya pun ya. Seperti ini. Top ya. Berarti kalau di SKM ini ada empunya juga gitu ya. Jadi betul, juga ada empu khusus ahli-ahlinya yang lainnya. memang mudah diproduksi. Terus ke depan kami juga akan membuat sebuah apa ya, semacam sekolah yang kami bilang itu namanya Akademi Besalen. Akademi Pesalen. Ya, jadi agar ini menjadi sebuah tempat yang memang gunanya sebagai tempat pendidikan. Jadi seperti kalau istilah dulu itu seperti asram. Jadi asram khusus untuk orang yang mau belajar tentang penempaan. Karena hari ini kami dalam proses pengembangan dan pemanfaatan keris itu kita kekurangan yang disebut dengan pengrajin. Pengrajin, setuju. Makanya ini kita perlu regenerasi. Terus yang kedua, dengan semakin banyaknya pengrajin yang nanti syukur-syukur juga tidak hanya di wilayah Jawa tapi di luar Jawa, itu bisa menginisiasi tentang senjata-senjata tajam lokal. Yang akhirnya nanti juga bisa membangun museumnya. Setuju. Karena hari ini sebagai penanda zaman, kalau kita tidak punya buktinya, apa yang mau kita buktikan pada dunia? Toh? Setuju. Kata hari ini, apa kata dunia? Kan begitu. Nah, makanya harapan kami begitu. Jadi, tempat ini bisa menjadi sebuah sarana pendidikan, ya kan, dalam konteks persen kebudayaan, dan juga wisata. Desa wisata ya? Desa wisata, kami di sini desa wisata, tapi juga yang paling penting adalah tempat ini menjadi wisata. Makanya kami di sini, teman-teman dari mancanegara sudah mulai datang dan melihat dan belajar. Ini harus kami syukuri. Wah, berarti udah ada teman mancanegara ke sini? Oh iya, banyak. Bisa lihat di media sosial kami, banyak sekali yang datang. Paling jauh dari mana, Ki, biasanya? Kalau kemarin itu dari Perancis. Dari France? Ya, sama dari Jerman. Wih. Dan saya juga akhir-akhir ini memang 3 tahun memang fokus ke wilayah Asia Tenggara untuk bagaimana kita mengenalkan keris dalam konteks persaudaraan ya. Jadi serumpun, begitu. Setuju. Wah, ini luar biasa ya. Jadi konsepnya pun luar biasa. Nah, Ki, ini izin sekali lagi ya, aku nanya. Kalau memangnya di SKM ini ya, di Sanggar Keris Mataram ini kan ada empu. Ini pusaka yang Kamardikan ini diperjualbelikan juga nggak? Apa Jadi mungkin contoh nih ada teman-teman yang pengen garap lah gitu ya, garap. Sejauh ini memang kita belum sampai kepada jual beli yang langsung ya. Karena kita ingin dulu mengembangkan sehingga kita mempunyai style sendiri. Makanya dalam kurang lebih 1 tahun ini kita bereksplor terus. Sampai harapannya kami, karena ini adalah sebuah proses ya. Karena bagi kami di sini itu sementara ya, bukan bicara tentang hasil akhir. Tapi bagaimana proses kita bisa memberi pemahaman kepada teman-teman di sini agar apa yang menjadi tujuan, visi dan misinya tercapai dulu. Karena bagi kami itu penting. Jangan sampai nanti ketika kita hanya fokus ke situ, ternyata apa yang menjadi esensi dari adanya tempat ini itu malah gagal. Gagal ya. Begitu. Setuju. Nah, makanya ini perlu kita hadirkan dulu dengan berbagai macam keilmuan. Makanya kita di sini, saya selalu bilang ke teman-teman, di sini adalah tempat untuk kerja kolaboratif kolektif dengan pendekatan multidisipliner, interdisipliner. Karena bicara keris ini tidak hanya bicara seni tempat logam, tapi budaya yang mengikutinya. Kan begitu. Oke, mantap nih teman-teman ya. Wah, ini Ki, ini masuk yang mana nih, Ki? Yang ini tadi yang ini ya betul. Ya, ini kita masukin dulu. Wah, ini jujur Ki ya, ini saya sebagai generasi muda bisa dibilang dengan penjelasannya Ki Pandu ini makin semangat gitu loh. Ternyata Tosonaji ini bukan hanya dipandang hanya sebilah pusaka udah beres gitu. Tapi memang kalau kita telah lebih dalam itu banyak unsur lainnya yang mungkin selama ini kita nggak tahu loh. Sebagai generasi penerus kita pun harus paham dulu tentang
teori mendalamnya, dan juga minimal banget kita mengetahui lah apa itu kris gitu loh ya, sehingga kita nanti ada rasa suka, rasa ingin mengetahui lebih dalam, dan juga ingin ujung-ujungnya memiliki dan melestarikan Betul. ke arah sana gitu ya. Maka dari itu ini sangat luar biasa Ki. Ya kalau kita mungkin sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain Ki. Ya. Cuman kayaknya waktunya udah lumayan larut ya, dan juga pasti videonya ini nggak akan cukup teman-teman untuk 4 jam 5 jam. Saya boleh menambah sedikit mungkin sebagai kata kunci penutup. Boleh. Iya, jadi dalam konsep pelestarian itu bagi kami yang terpenting adalah 3 hal. Pertama, kita munculkan dulu kesadaran. Ini menjadi penting ya. Kesadaran itu dalam semua hal. Ketika kita mulai sadar, harapan kita itu terlibat. Nah, ini yang saya lihat hari ini mungkin di kalangan anak muda kurang. Setuju. Nah, keterlibatan ini tidak harus misalnya, saya punya keris, tapi minimal tuh datang ke diskusi, pameran atau pagelaran, ya kan? Terlibat dalam sebuah sarasehan atau seminar. Nah, dari bentuk kesadaran ini, yang kedua adalah keterlibatan, yang ketiga ini yang paling penting mungkin. Ini menjadi harapan bahwa ketika ada rasa kepemilikan, karena dia memiliki budaya keris. Nah, ini menjadi penting. Jadi jiwa Handarbeni kalau istilah Jawa kita munculkan. Nah, kalau sekarang kita tidak pernah sadar, tidak pernah terlibat, bagaimana kita merasa memiliki? Nanti teman-teman di luar sana teriak-teriak, baru kita ikut teriak-teriak. Nah, ini bagi saya sudah terlambat. Makanya mari kita maknai ini sebagai sebuah legacy yang harapannya ini bisa menjadi sebuah perjalanan dalam peradaban. Wah, iya, setuju. Wah, luar biasa Ki. Ini pesannya ya, jadi untuk kita membangun juga agar lebih semangat ke depannya untuk melestarikan Tosen Aji Nusantara. Ki, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih kembali ini atas ilmu yang mahal bisa dibilang ya kategorinya. Semoga Ki Pandu selalu sehat selalu. Amin Bang Dan juga semoga SKM ya, Sanggar Keris Mataram ya, museum dan galerinya ini selalu didatangi banyak teman-teman yang pengen belajar. Ya, tujuannya ke arah sana, dan semoga teman-teman juga mulai mau mengoleksi Tosen Aji dan melestarikannya. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Ya, semoga teman-teman dapat edukasi dari hasil pembahasan saya dan Ki Pandu yang sangat edukatif dan juga informatif buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua.